Assalamualaikum, selamat siang. Apa kabar semuanya? Semoga saja di kesempatan siang kali ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi di kesempatan siang ini kita kembali lagi mengudara di lintasan street sirkuit MotoGP Mandalika untuk melihat dari situasi atau progres pengaspalan yang sedang berlangsung di lintasan main track atau di track lane yang ada di sirkuit MotoGP Mandalika ini. Jadi seperti yang kita ketahui, hari ini dilanjutkan kembali untuk sambungan kemarin ya, yang dilakukan di bagian track lane sampai menuju tikungan ke-9 dan dilanjutkan untuk hari ini menuju ke tikungan yang ada di depan sana. Sampai batas mana kita akan sama-sama untuk melihatnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama channel ini. Iya, jadi langsung saja kita melihat untuk progres pengaspalan pada siang hari ini. Seperti yang kita lihat di sini, progres pengaspalan yang dilakukan di main track atau lapisan ketiga ini dilakukan dari sambungan tikungan ke-9 yang dilakukan kemarin, dan saat ini akan dilanjutkan kembali menuju ke tikungan ke-13 yang ada di depan sana. Jadi untuk hari ini panjang sekali kalau kita lihat dari situasi yang sudah dilakukan progres prime court dan di garis dulu dari kemarin ya, kita lihat bersama-sama untuk progresnya untuk jalur 2 alat finisher yang akan melakukan progres penghamparan untuk aspal lapisan ketiga tersebut. Jadi di sini digunakan aspal stone matic aspal ya istilahnya, atau lapisan SMA. Untuk di bagian main track ini atau track lane ini ya, ketebalannya itu 4 cm, harus benar-benar setara dengan drainase horoton yang berada di bagian sisi sebelah kiri maupun di bagian sebelah kanan, yaitu reciproc high capacity maupun passerback super 100 yang berada di bagian sebelah kirinya. Jadi di sini bisa terlihat ya, dump truk terparkir semuanya sampai menuju tikungan ke-11 ini ya, panjang sekali kalau kita lihat di sini. Kita akan lihat di depan sampai batas mana sih sebenarnya akan dilakukan progres pengaspalan pada hari ini. Kalau kita lihat di sini kurang lebih dari 1,2 kilo yang diaspal ya, 1 kilo 200 meter seperti itu. Jadi panjang ya, maka cepat sekali nanti akan terselesaikan. Untuk pengaspalan lapisan ketiga ini akan dibagi menjadi 3 segmen atau 4 segmen. Kalau kita lihat dari situasi dan kondisi seperti ini, sudah dilakukan pengampasan kemarin sampai tikungan ke-17. Dan saat ini lapisan prime coat ini masih kita lihat ini ya, yang membiru sedikit ini, hitam membiru apa namanya ya, seperti itu. Dan kita akan lihat sampai batas mana untuk garis yang sudah dibuat ini maupun lapisan prime coat yang sudah dilakukan. Ya, ternyata kita sudah berada di tikungan ke-12 dan di depan ini masih terlihat ya untuk lapisan prime coat ini. Sampai batas mana kita akan sama-sama lihat saja. Ya, jadi seperti yang kita ketahui untuk pembangunan di Mega Project saat ini sudah memasuki tahap pengaspalan lapisan ketiga seperti yang kita lihat pada saat ini. Dan untuk lapisan prime coat yang dilakukan sampai di sini ya, bisa kita lihat. Ya. Jadi panjang sekali kalau kita perhatikan. Nah, sampai tikungan menuju tikungan ke-13. Di depan ini untuk tikungan ke-13 menuju ke-17 sudah dilakukan, yaitu pengaturan elevasi di mana dikeruk sedikit di sini di bagian atasnya, bukan dikeruk ya. Dikikis maksud kita, untuk melakukan lapisan prime coat ini supaya sesuai nanti untuk standar dari yang sudah ditentukan untuk elevasinya supaya pas di bagian drainase horoton yang ada. Dan kita lanjut lagi untuk melihat situasi yang ada di tikungan ke-13 menuju ke-14. Bagaimanakah situasi di bagian drainase horoton yang berada di bagian tikungan ke-14 menuju ke-15 sana? Apakah sudah selesai semuanya? Karena seperti yang kita ketahui di bagian beberapa titik tertentu masih terus dikerjakan untuk drainase horoton sebelum melakukan progres lapisan ketiga tersebut. Jadi lapisan ketiga ini dilakukan ya segera mungkin untuk menyambut homologasi supaya bisa lolos nanti untuk mengadakan balapan. Dan ini dia, seperti yang kita lihat di sini sudah mantap ya, di bagian sebelah kanan itu sudah dilakukan pengecoran dan penyelesaian untuk bagian drainase yang berada di sisi sebelah kanan untuk tikungan ke-14 menuju ke-15 ini. Dan di bagian sebelah kiri di sini masih terlihat ya pemadatan maupun penyiraman terus dikerjakan untuk segera dilakukan pengerjaan di bagian sebelah kiri untuk area run-off yang berada di tikungan ke-14 menuju ke-15. Ya, kita bisa perhatikan di trek lurus ini ya yang mempunyai panjang 700 meter di sini sudah dilakukan ya. Jadi pengecekan kemarin sampai tikungan ke-17 ini, satu alat milling masih standby di sana untuk melakukan progres selanjutan tentunya. Segera akan dilakukan secara menyeluruh untuk pengaspalan tersebut. Kita akan maju untuk melihat situasi yang ada di gantry lampu start, apakah sudah dilepas untuk talinya
atau sudah dilepas bagian penyangga bawah maksud kita ya, di tangga itu kita sama-sama lihat apakah sudah sip atau belum. Ya, bisa kita perhatikan. Jadi di bagian tangga di bagian tengah sudah dilepas ya, tinggal di bagian sebelah kanan sana kalau kita perhatikan masih disangga ya, supaya tidak tidak robah nanti untuk baut yang sudah ditentukan. Jadi di sini sudah prediksi benar-benar sangat teliti guys, jangan khawatir ya. Untuk bagian kerangka yang beratnya sekian ton ini tidak masalah, karena memang sudah ada penyangga siku-siku di bagian tiang yang ada di sisi sebelah kirinya. Jadi seringkali kita bilang juga kepada kalian semua bahwa kenapa dipakai satu tiang saja ya di sini. Karena untuk keamanan para pembalap tentunya sangat diutamakan. Nanti apabila tidak diinginkan sebenarnya, tapi ada kecelakaan, maka tidak menutup kemungkinan para pembalap akan menabrak di bagian sebelah kanannya. Ya, kita lihat di sini di area pedok masih terus dilakukan progres untuk pengerjaan lanjutan yang akan segera dibangun kalau kita lihat di sini ya, karena di area garasi depan ini sudah terselesaikan untuk pengecoran sampai ke tunnel pertama. Dan kita beralih ke area podium. Di sini masih terus dilakukan perakitan besi, dan ini modelnya bisa kita saksikan bersama-sama. Segera akan dicor juga, dan memang disisakan di bagian tengah itu ya untuk drainase yang ada di area garasi pedok. Ya, untuk di bagian race control atau tower race control sampai saat ini masih terus dilakukan perakitan untuk kerangka atas. Nah, bisa kita lihat bersama-sama. Di sini para pekerja terus melakukan untuk penyelesaian di kerangka yang sudah ditentukan. Seperti yang kita ketahui memang kemarin di sini sempat diubah sedikit, tapi ini yang lebih pas kayaknya ya, sesuai dengan permintaan yang sudah ditentukan. Jadi segera akan diselesaikan untuk bagian race control yang berada di bagian sebelah kiri tarik lurus. Begitu juga untuk pengerjaan di bagian sebelah kiri, yaitu di gardu PLN. Di sini sudah siap semuanya, tinggal penyelesaian saja, tentunya kita tunggu saja. Dan untuk pemasangan kaca sampai siang ini masih terus berlanjut. Di sini bisa kita lihat. Nah, di bagian lantai bawah maupun lantai atas ya sudah dilakukan pengecekan di sini untuk pemasangan di bagian kaca. Untuk di bagian pintu juga segera terselesaikan di area race control ini. Kita lanjut lagi untuk menelusuri di bagian belakang area pedok. Seperti yang kita lihat di sini, kaplingan-kaplingan yang ada di sini terus dilakukan pengerjaan lanjutan, baik yaitu pengecoran di lapisan dasar maupun di lapisan kedua terus dikerjakan. Pengerjaan di bagian drainase juga bisa terlihat ini ya, untuk jalurnya juga terus dilakukan supaya bisa terselesaikan. Nah, di sini ya sedikit lagi tentunya akan terselesaikan untuk lapisan dasarnya ini. Di bagian lantai kerjanya untuk area kaplingan di sini nanti akan disambung sampai ke tunnel pertama untuk segera dibangun nanti ya, tempat-tempat yang sudah disiapkan untuk penunjang di perlengkapan pegelaran MotoGP. Ya, ini para pekerja masih terus semangat ya untuk melakukan progres pengecoran di lantai dasar ini. Ya, kita di dada itu. Kita mundur sedikit, kita turun sedikit ke bawah untuk melihat situasi mereka. Luar biasa. Selamat ya, kalian tetap optimis tentunya. Oke, jadi mereka terus semangat untuk melakukan aktivitas yaitu pengerjaan di Mega Project Circuit Mandalika ini. Nah, di sini di kaplingan ke-3-4 ini terus dilakukan progres pengerukan di bagian pondasi, bukan pondasi, lapisan atas maksud kita di permukaan ini. Karena seperti yang kita ketahui memang di sini dulu adalah sawah masyarakat yang ada di sekitaran sirkuit Mandalika, jadi permukaannya tidak terlalu bagus, maka diganti dengan lapisan subgrade yang memang sudah ditentukan. Oke, sambil menunggu untuk tersambung di bagian pengaspalan yang berada di tikungan ke-9 menuju ke-13 sana, kita perhatikan di bagian tunnel yang ada di bawah trek lurus ini. Jadi untuk tunnel ini sendiri bisa dikatakan ya, tadi kita ke sana juga lewat tunnel ini, mantap semuanya. Ya, untuk airnya sudah mengering, sudah bisa diatasi tentunya. Jadi tunnel ini sudah bisa dikatakan rampung untuk tunnel pertama. Tinggal pengerjaan untuk tunnel kedua yang ada di tikungan ke-8. Nanti kita eksklusifkan di sana untuk melihat di video bawah supaya lebih detail. Dan kita lanjut lagi untuk melihat situasi yang ada di tikungan pertama di sini ya. Ini untuk sebelum menuju di tikungan pertama, kita bisa lihat di area rumput ini menghijau sekali, mantap ya, di bagian sebelah kiri maupun kanan ini. Untuk area pit lane, nah ini dia nanti terkoneksi menuju ke trek lintasan.
Dan nanti para pembalap sudah ditentukan untuk jalurnya, penggantian ban sebagainya di bagian area pedok di sana ya, dan akan melanjutkan perjalanan masuk lewat sini. Oke, kita sudah berada di tikungan pertama menuju tikungan kedua, 3 dan seterusnya. Seperti yang kita pantau bersama-sama di sini, untuk area rumput sudah terlihat menghijau. Mantap sekali untuk pengerjaan di Mega Project sampai saat ini. Ya, kita sudah berada di tikungan kedua menuju ketiga. Kita akan melihat juga untuk zona di bagian dalam, bagaimanakah perkembangan sampai saat ini. Apakah sudah dilakukan progres lanjutan untuk pengerjaan di bagian jalur yang sudah dikerjakan kemarin. Kita akan sama-sama untuk melihat di bagian zona tengah. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, mungkin masih ada yang belum tahu bahwa lintasan sirkuit MotoGP Mandalika ini memiliki panjang 4,31 km dan 17 tikungan, dimana saat ini sudah mulai dilakukan untuk lapisan ketiga. Ini artinya akan segera terselesaikan. Ya, kita lanjut ke zona tengah. Seperti yang kita lihat di sini, masih ada rumah-rumah warga di sana. Tetapi seperti yang kita bilang di video kita sebelumnya kemarin, bahwa di sana masih belum dilakukan progres pengerjaan lanjutan. Nanti setelah akan dilakukan, maka warga masyarakat yang tinggal di tengah itu akan melakukan pindah bongkar sendiri ya untuk rumahnya. Oke, di sana di bagian tengah masih terus berlanjut juga penghamparan lapisan agregat untuk segera terkoneksi. Nanti di bagian jalur tengah juga akan dibuat hotel villa resort seperti yang kita ketahui. Dan kita melihat dari ketinggian ini, memang untuk hari ini kita tidak upload keseluruhan lintasan. Nanti sore kita akan melihat untuk lebih detail hasil dari pengaspalan yang didapatkan untuk hari ini. Luar biasa sekali, semakin optimis dengan melihat situasi yang ada di sini. Mega Project Sirkuit Mandalika ini akan terselesaikan sesuai dengan harapan kita. Kita berdoa saja. Ya, jadi seperti inilah situasi dari ketinggian untuk melihat situasi progres pengaspalan yang terus berlanjut di sana. Sudah sampai ke tikungan ke-10 itu kalau kita lihat dari situasi di sini ya. Jadi di ketinggian ini kita bisa lihat keseluruhan untuk progres pengaspalan yang sedang berlangsung pada siang hari ini. Semakin mantap tentunya, dengan keindahan alam juga bisa kita lihat dari ketinggian ini ya, di bagian sisi sebelah kiri untuk tikungan ke-10 ini. Luar biasa, langsung kita bisa melihat untuk keindahan lautan yang berada di tepi sana. Nanti untuk di bagian tengah itu ya, untuk tribun terbuka kita sudah review tadi juga di sana. Mantap sekali, nanti kita bisa menonton untuk balapan. Lebih indah kayaknya di sana ya, karena kita bisa melihat dari tikungan ke 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Luar biasa sekali. Dan kita turun lagi untuk melihat situasi sampai batas mana pengaspalan. Ternyata setelah kita terbang tadi kurang lebih dari 15 menit ya, kita lihat kembali untuk situasi dari pengaspalan sedang berlangsung. Ya, ini dia dua alat finisher sudah sampai ke tikungan ke-10. Cepat sekali ya, kalau kita lihat dalam hitungan menit sudah sampai tikungan ke-10. Jadi mungkin kita akan upload nanti sore kembali untuk melihat situasi yang ada untuk progres pengaspalan secara lebih dekat ya. Atau kita kembali lagi untuk mengambil video tentunya. Karena memang ini kita ambil tadi baterai kita agak kurang ya, lupa kita bawa satu baterai, cuman 2 baterai kita bawa. Oke, jadi mungkin sampai di sini saja kita akan melihat situasi yang ada di lintasan sirkuit Mandalika pada kesempatan siang ini. Untuk itu apabila narasi saya ada yang salah mohon dimaafkan ya. Apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe.
Dan sampai di sini saja perjumpaan kita ya. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Tentunya jadi kita bisa melihat untuk proses kemajuan yang ada di lintasan sirkuit Mandalika. Akhir kata saya Joni Ahmad mengundurkan diri ya. Selamat beraktivitas semuanya. Saya ucapkan matur terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.